Hari esok berawal hari ini, hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni. Hari esok berawal hari ini, hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni, jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai, untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Om Swastiastu, Guru Sumangata. Salam Pancasila. Kembali kita berjumpa dalam forum literasi yang kedua, yang merupakan rangkaian Sipakatau gotong royong gerakan kebudayaan dari Sulawesi Selatan. Kali ini forum literasi akan membicarakan seorang penulis budayawan yang selama ini bercokol, bersembunyi di kampung, sekarang
sudah berada di studio, yaitu Dr. Andes Mohanis, Master Manajemen. Guru semangat. Semangat. Pak Mohanis ini banyak sekali ya. Ini puluhan tahun kita sudah bekerja bersama dan tapi masih banyak yang belum tahu ya selama ini apa yang dikerjakan. Ini saatnya kita munculkan semua orang-orang yang dari yang bersembunyi di mana di gunung, di kampung ya. Saatnya kita bangkit bersama dalam gerakan kebudayaan Sulawesi Selatan. Pak Mohanis ini lahir di suatu desa Ara yang terkenal dengan tempat pembuatan perahu. Waktu zaman Trikora itu di situ dibuat 50 lebih 20 ya, 20 perahu pinisi untuk diberangkatkan ke Irian Jaya saat itu. Kita ke Pak Mohanis mungkin digambarkan dulu kapan lahirnya, pendidikannya. Ini pernah kan juga di Jerman dan sebagainya. Kami persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya lahir di Desa Ara, Kecamatan Bantabari, tepatnya pada tanggal 5 Juni 59. Menempuh pendidikan SD di kampung, kemudian SMP di Bulukumba Kota. Karena waktu itu harus jalan kaki 6 kilo tiap hari, 12 kilo PP. Orang tua saya masukkan di SMP 1 Bulukumba. Kemudian SMA kelas 1 di SMA 1 Bulukumba. Kelas 2 di SMA AB Pura Jayapura Irian Jaya. Tamat di SMA di Bantaing tahun 1979. Kemudian masuk ke pendidikan ke IKIP Makassar tahun 79. Kemudian selesai nanti tahun 85. Jadi bisa bahasa Jerman. Kemudian mengikuti pendidikan pertama di Goethe-Institut München Jerman 2003, dapat beasiswa dari pemerintah Jerman waktu itu. Kemudian 2011 kembali dapat undangan dari pemerintah Jerman untuk memperdalam ilmu di Göttingen University atau Goethe-Institut Göttingen. Kemudian terakhir 2017 saya belajar di Goethe-Institut Bonn 2017. Kemudian pernah juga S2 di Surabaya, AB Surabaya. Pak Mohanis terakhir itu ngajar bahasa Jerman ya? Iya, saya guru bahasa Jerman selama 19 tahun. Kemudian menjadi kepala di SMA 1 Sinjai. Kemudian menjadi kepala sekolah di SMA 1 Sinjai Timur, Tondong, selama 7 tahun. Selanjutnya di pengawas SMA SMK Sulawesi Selatan sampai pensiun 2019. Oh. Ya. Nah, ini saya dapat buku ini, Hanua Sinjai. Iya. Ini sangat tebal sekali. Iya. Dan ini hasil jeripaya catatan lapangan Pak Mohanis selama 33 tahun. Ya. Saya kira sangat mengharukan. Karena ini kampung saya, Hanua Sinjai ini kampung saya juga. Ya. Saya belum sempat membacanya, tapi mungkin digambarkan kenapa proses ini sampai ada buku ini awal-awal 33 tahun yang lalu. Ya kebetulan sebelum saya mengajar, saya berprofesi sebagai guide freelance. Selama saya memandu tamu-tamu, saya melihat bahwa di Sinjai kurang, maaf ini, yang memperhatikan sejarah daerahnya. Saya banyak mencari buku-buku untuk sebagai bahan saya berbicara kepada tamu-tamu. Hampir saya tidak menemukan. Dan alhamdulillah saya 95 selesai, ada pengangkatan 986, saya ditempatkan di Sinjai.
Jadi bahan-bahan saya senjata itu, saya ingin lagi memperdalam tentang apa itu Sinjai sungguhnya. Bukan lagi dalam sebagai untuk bahan panduan kepada tamu-tamu saya, tapi saya ingin memperkenalkan kepada generasi muda Sinjai itu loh. Tapi bahan saya kurang waktu itu. Ya, alhamdulillah saya terus mencari dan menemukan sedikit buku, termasuk buku Pak Prof yang tentang Rompak Mengarah Bombang dengan Prof Abu Hamid dan sedikit-sedikit yang lain-lain. Saya melihat ada kekosongan era yang tidak tersampaikan kepada generasi muda waktu itu. Menurut saya waktu itu namanya orang baru di Sinjai. Tapi dalam suatu masa saya memandu turis ke Selayar, dia memiliki buku-buku tentang Sulawesi Selatan termasuk Sinjai. Di situ saya menemukan dari Belanda itu. Dan catatannya dia mengatakan bahwa kampung tua di Sinjai itu adalah Karampuang. Loh, Karampuang itu di mana? Ya, setelah saya kembali tamu saya ke Jakarta, saya kembali ke Sinjai lagi. Ya, apa namanya? Saya mulai mencari apa itu Karampuang. Jawabannya adalah semua negatif. Semua negatif, ya, bahkan ada kadang-kadang yang jauh lebih negatif untuk pandangan kita sebagai Muslim. Tapi justru dari kata-kata itulah saya bandingkan dengan data-data buku-buku Belanda yang saya baca di milik tamu saya, yang sangat positif menjelaskan bahwa Karampuang begini rumahnya, begini budayanya, begini masyarakatnya, begini. Tidak ada satu pun gambar negatif yang saya bisa temukan di buku itu. Sementara yang di masyarakat itu berbanding terbalik dengan data yang ada. Mereka tukang racun lah, mereka orang kafir lah, macam-macam yang menurut saya itu negatif semua. Tapi saya penasaran, akhirnya saya mencari murid-murid saya di SMA 1, mencari siapa yang bisa menemani saya. Jadi jawaban masyarakat juga, anak-anak juga mengatakan, jangan kita semua negatif lagi. Tapi alhamdulillah saya ketua OSIS-nya, waktu itu namanya Amir Mahmud, sekarang sudah kapten Angkatan Laut. Dia mengatakan kalau memang Bapak mau ke sana, sih kita temani. Karena saya sebagai ketua OSIS harus menemani Bapak. Tapi kita harus cari dulu teman kita, ada nggak yang tahu di sana. Karena guru-guru kita tidak yang tahu tentang. Akhirnya mereka sepakat kita mencari semua kelas-kelas, kita masuk kelas-kelas, dapat satu orang, namanya Syahrir waktu itu, sekarang guru SMA di Jeneponto. Dia mengatakan, dekat kampungku Pak, saya kampungku di Salohe. Tapi tiap pesta adat, bapak saya hadir karena bapak saya dekat dan ini kemudian termasuk satu penghulu adat di Karampuang. Nah, semakin jelaslah bahwa apa yang dibicarakan di buku Belanda itu, bahwa mereka punya pesta adat, mereka punya rumah adat, mereka punya pemimpin adat dan macam-macam. Kamu harus temani saya. Iya. Ya silakan, saya akan temani bapak deh. Jadi kita jalan kaki tuh Pak. Ya, mulai dari Bulpok kita jalan kaki. Ya saya kan suka jalan juga. Ya jalan kurang lebih 16 kilo waktu itu dikatakan, hampir 20 km. Ya kami naik mobil, waktu namanya mobil ranjang namanya, mobil ya ompreng lah. Ini ya kami menuju ke sana, tapi di tengah jalan kami bertemu dengan orang tua dari murid saya di sekolah lain. Tapi saya kan mengajar di sekolah swasta juga waktu itu. Namanya SMA Andika. Dia teman, Pak naik ini mobil. Mereka, ya alhamdulillah jangan kita jalan kaki, tapi usaha orang sakit ya. Kami jalan ke sana. Malam kami ditahan lagi. Bapak tidak boleh pergi ke sana karena bahaya gini-gini. Tapi diyakinkan bahwa memang bagus Pak. Hanya besok nantilah besok pagi boleh diizinkan harus saya temani Bapak ke sana. Nanti ada bahaya. Anak saya kan muridnya Bapak, saya harus bertanggung jawab sama Bapak di sini. Namanya Pak Amin. Baru 2 bulan lalu meninggal Pak. Jadi dia temani saya jalan kaki ke hutan. Dia perkenalkan lah sepanjang perjalanan itu dia menemukan gua. Itu Pak gambar-gambarnya, itu anunya, itu macam-macam, itu anunya. Lah, mulailah terpola semua apa yang bahwa itu kampung itu gitu. Akhirnya jadilah sampai sana juga kami langsung dijamu di tempat yang paling khusus di landang-landang itu Pak, di belakang itu, lantai paling belakang. Nah tanyalah Pak Amin ini, Bapak turunan siapa? Turunan raja mana? Kenapa? Nah, apa hubungannya dengan raja begini-begini? Bilang tidak.
Fang Arun tidak pernah menerima tamu kalau bukan darah bangsawan di tempat ini. Saya kan merasa tidak memiliki darah apapun juga di Sinjai waktu itu. Bilang, dari kampung juga apa ya? Saya kurang tahu. Kalau kakek saya, bapaknya bapak saya, memang saya tahu bahwa dia adalah penguasa di Ara. Tapi sebatas itu ya, aku tahu, artinya saya tidak memiliki hubungan dengan sini. Itulah awal mulanya saya tertarik. Nantinya saya diajak masuk ke gua, lihat prasastinya. Ternyata kan perkampungan punya prasasti, walaupun bukan menulis Pallawa, tapi simbol-simbol. Ya sampai sekarang orang tidak mau masuk karena dianggap keramahan. Dan itulah awal saya mencintai sejarah Sinjai dan kebudayaannya. Iya. Oh, ini kalau Karampuang teringat juga. Iya, saat Bapak hampir dibunuh dan dibawa masuk hutan. Iya, iya betul. Pertama kali masuk di sana ya. Iya betul. Saya masih ingat dan sama sekali juga masih menjadi kenangan masyarakat di sana bahwa untuk pertama kali Pak Muhani diizinkan orang luar masuk menyaksikan pesta kami yang dianggap kafir bagi orang-orang luar itu adalah namanya Pak Halil, hampir dibunuh, dibawa ke tempat yang sangat jauh, tapi alhamdulillah datang dan justru penyerang buat kita. Jadi masyarakat sana masih ingat Pak bagaimana kita membuat festival baca Miumpalo Kerlai, karena itulah saatnya mulai bangkit kembali. Orang itu kan hanya satu pembacanya Pak Kana namanya, dan juga Puang Guru. Setelah Bapak membawa lontar-lontar itu, barulah kita sebar ke masyarakat, barulah masyarakat sudah mulai membaca. Dan baru beberapa tahun lalu kami adakan lomba membaca, ternyata diikuti anak-anak kita yang berumur 10 tahun, ada 2 orang peserta. Ada beberapa SMP, ada juga 1 peserta, termasuk nenek-nenek juga. Tapi minimal bahwa ada regenerasi, karena mereka tidak lagi mensakralkan lontara yang milik adat, tapi mereka bisa dengan lewat yang buku yang dibagi waktu itu. Iya, saya ingat itu Miumpalo Kerlai kita ngadakan pertama kali, lomba untuk anak-anak sebenarnya. Iya. Yuli-yulinya ibu-ibu, tapi ibu-ibu ini protes. Iya. Dia juga mau ikut ya. Iya, ya syukurlah kalau masih berlanjut sekarang. Masih. Iya. Dan juga itu malam itu memang sangat berkesan sekali karena saya diputar satu malam itu kemana-mana ya keliling, tapi ternyata subuhnya ternyata lokasi yang sama ya. Iya betul. Ini apakah buku ini bicara tentang Karampuang saja? Jadi ide dasarnya Karampuang. Jadi ada beberapa bab di sini tentang Karampuang, ada 4 atau 5 bab. Tapi justru mengilhami Sinjai itu bukan Karampuang saja, tapi hampir semua sudut-sudut Sinjai itu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dan sejarahnya sangat panjang. Nah, selama itu dan kabur selama ini sejarah-sejarah yang semacam ini, bagaimana orang Sinjai itu sejak abad 16 atau tepatnya sekitar 1511 pada saat Putapar menjadi Bulu-Bulu, kemudian di Goa itu karena Parsia Kalona itu akan menyerang Sinjai, tapi hanya sampai Bulukumba. Bulukumba tidak ditaklukkan pada 1511 bersama jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Tidak bisa menembus Sinjai karena Sinjai sudah terbentuk konfederasi, adanya Tulu Limpoy. Walaupun Tulu Limpoynya masih sederhana. Jadi masih gabungan antara seluruh Sinjai waktu itu. Kemudian nanti tapi dengan konfederasi Tulu Limpoy inilah Goa tidak bisa menaklukkan Sinjai. Tulu Limpoy itu apa saja? Tulu Limpoy kan ada empat kali. Yeah. Jadi pertama versi Putapareng. Jadi Lompor datang Bulu dan Riaja dan seterusnya. Kedua versi Tuni Palangga. Jadi Presiden Palangga tetap itu Maharaja Riaja, Maharaja di Laut dan Tengai. Nantilah pada saat ini masih kekuatan antara Tondo, Lamati, Bulu-Bulu sampai Manipi sampai keturunan Baji sana, sampai ke Suka Balasuka. Itu masih dalam satu gabungan. Walaupun akhirnya terpisah menjadi 2. Saat untuk Limpoy Tambulu itu menjadi Pitu Limpoy, yaitu turunan Terasa, Manipi, Suka Balasuka, Menimpahoi. Jadi itulah jadi 7 kerajaan itu menjadi Pitu Limpoy. Gabungan antara Pak Bata-Bata itu dengan Riaja itu menjadi 3 juga, yaitu Raja, Lamati,
dan Bulo-Bulo. Bulo-Bulo dalam hal ini gabungan dengan Tondong. Jadi nantilah versi Lapatedungi 1607, dia menggantikan ibunya pada Agustus 1607 karena meninggal, digantikan oleh Lapatedungi. Barulah Lapatedungi membuat Tulimpe baru, yaitu Lamati, Tondong, dan Bulo-Bulo. Raja sudah dikeluarkan karena imbas dari perjanjian Calepa 1965 itu. Jadi Calepa memasukkan Sungai Tangka sebagai batas Bone Sinjai. Dan demikian raja sudah di sebelah utara Sungai Tangka. Dan demikian masuk Bone dia. Jadi Tondong berdiri sendiri lagi, buka lagi sebagai kembaran dari Bulo-Bulo. Jadi kemudian Baringeng juga tetap pada kembaran Bulo-Bulo juga. Karena walaupun secara struktur sebenarnya di Sinjai itu bukan Terlimpoy awalnya, harus Patan Limpoy harusnya. Karena Baringeng ada sebuah kecamatan otonom juga dengan memiliki adegan adat sendiri, kemudian wilayah tersendiri. Ya itu sebabnya maka waktu Belanda pertama kali masuk 1860, justru Lapasan dan Malembang itu yang pertama kali dilantik menjadi region. Bukan Lagani seperti yang selama ini buku-buku Sinjai mengatakan Lagani lah yang region pertama di Sinjai. Padahal bukan, harusnya tidak begitu karena dilihat rentannya kemudian data-data Belanda juga. Justru Lapasan dan Malembang itulah yang awalnya dibentuk menjadi region. Baringeng ini sebenarnya bagian dari Goa ya? Iya, memang awalnya dibentuk oleh Raja-Raja Goa. Cuma karena perang terjadi dan dianggap selesai, mereka meninggalkan Baringeng. Tapi waktu itu Raja Baringeng tidak konsisten dengan perkataan dia. Pertama kan ikut gabung ke Bulo-Bulo ataukah mau mandiri. Karena mereka harusnya mandiri karena mereka punya kerajaan, ada Arum Marwanging dan macam-macam. Tapi entah bagaimana pergeseran-pergeserannya akhirnya tetap ikut ke Bulo-Bulo. Sampai terjadi Bulo-Bulo pecah 1872 itu. Pecah menjadi Bulo-Bulo dia Barat yang Bulo-Bulo Timur. Kembali tadi Pitu Babakna apa? Pitu Limpoy. Pitu Limpoy itu. Iya. Bawa Bulu ya. Bawa Bulu. Bawa Bulu itu kan situ ada Pau ya. Iya. Masuk Pau itu. Iya, Pau dengan Tombolo dianggap satu. Iya. Suka Balasuka. Suka satu, Balasuka satu, Tombolo Pau satu. Iya. Kemudian yang 4 itu adalah Manipi, Terasa, Turungan, dan Manimpahoy. Nah, itu yang sebagian besar itu Pitu Limpoy. Sebagian besar sekarang masuk Sinjai Barat. Waktu Goa 3. 3 kabupaten. Jadi 3 kabupaten diambil oleh Goa karena pemberontakan Suka Balasuka. Hanya Sinjai dianggap tidak mampu menjaga wilayahnya. Jadi kontrolir Gubernur Crescent itu mengambil keputusan 3 masuk ke Goa, diawasi di Malino. Kemudian Terasa, Turungan, Manipi, dan Manimpahoy tetap dalam kendali Balanipa. Iya. Jadi ini koperasi ya. Jadi mulai awal ya. Iya. Dari Karampuang sampai membuat satu kerajaan yang besar dan sampai Sinjai masa kini mungkin. Iya betul. Jadi jadi untuk membaca buku ini saya kira banyak membuka tabir-tabir berdasarkan referensi lontar dan referensi Belanda atau referensi yang lain. Jadi katakanlah selama ini kita kan tidak tahu kapan tanggal masuknya agama Islam di Sinjai, bagaimana prosesnya. Saya pikir hanya di lontar Bulo-Bulo kan hanya mengatakan masuk Islam ini era ini. Tapi saya memburu sampai lontar-lontar Bone, Sopeng, Sidrap, termasuk Gua Talo, ya jelaslah bahwa Islam masuknya itu pada 11 November 1607. Karena di lontar mengatakan utusan Idaomo sebagai raja sebelumnya itu, raja sebelum Lapatedungi itu mengutus 40 orang bangsawannya ke Goa untuk belajar Islam. Karena dia tidak masuk Islam. Idaomo tidak pernah masuk Islam karena takut sama suaminya yang diajak oleh oleh Goa untuk menjadi pimpinan pasukan penyebaran Islam itu. Namanya Musa Serlenggeng itu.
Jadi dia menunggu suaminya untuk pulang untuk bisa merestui untuk menerima agama Islam itu. Tapi ya dia tewas dalam perjuangannya. Jadi kebetulan juga dalam keadaan tewas itulah hanya dia sakit dan meninggal pada Agustus 1907. Tapi sebelumnya sudah mengutus 40 orang dipimpin oleh Arus Sapu Tinggi dan mereka mendapat ilmu di sana tapi ditahan oleh Datori Bandang. Ada perjanjian saya dengan Bulo-Bulo bahwa mate eleki Bulo-Bulo mate arewengi goa dan asibalinda. Kemudian kon runtuk ideceng delena runtut harus saling memberitahukan itu informasi. Dan ini Islam masuk ke sana, betul sampaikan ke Bulo-Bulo. Nah, atas bantuan Malewade Manasa, kemudian yang disebut dengan Karen Cendrana di lontar Bulo-Bulo, itu disampaikanlah kepada Idaomo bahwa harus Islam akan sampaikan kepada kamu ya. Kami siap menerima. Bahkan kami sudah kirim utusan 40 orang kok. Tapi tiba-tiba belum datang Datori Bandang, meninggallah Idaomo itu. Dan nantilah ditahan oleh Ci Ading, silakan kembalikan teman yang 40, kamu tinggal menyaksikan salat Jumat pertama di Tallo dan Mangalekana. Itu hanya di 9 November 1607 dan 2 hari kemudian tibalah di Sinjai, di Salo Sinjai. Nah sekarang inilah yang menjadi permasalahan kita di Sinjai. Selama ini Salo Sinjai itu selalu dihubungkan dengan buah. Jadi padahal di Lontara Bone bukan Lontara Buah, tapi Babanna Bulo-Bulo. Babanna Bulo-Bulo adalah muara Sungai Tui sekarang. Jadi kalau dikatakan di Sungai Buah Sanjai yang di Buah sekarang itu kurang tepat. Harusnya adalah karena pada data dia mengatakan bahwa anak Bulo-Bulo, kalau dia kembali dia mengatakan Welaiki Sinjai. Ternyata setelah saya telusuri adalah Sinjai dimaksud adalah sebuah karung kecil yang terletak di sisi kiri Sungai Tui dari muara sampai ke Mangotong menyeberang ke Pacinongang. Ini Pacinongang orang tidak tahu lagi karena Pacinongang itu adalah sekarang disebut dengan Boro Peringi. Kata Pacinongang tidak hilang di masyarakat sudah, kecuali orang-orang tua yang mengatakan bahwa di sanalah sumur Pacinongang. Saya pernah telusuri, saya sampai ke sana, saya ditemukan ini sumurnya, sumur Pacinongang namanya. Dulu Akarungan Pacinongang. Sebelah sana Sapu Tinggi lagi ya? Iya, di antar Lambasan dengan perumahan BT Lambasan dengan Tamakan Pahlawan. Di sini ada semua saya bahas itu. Kemudian ternyata di data Belanda mengatakan Arus Sanjai Laganing termasuk bapaknya Panju Pandang, termasuk lagi kakeknya Arun di situ menguasai 3 wilayah, yaitu Sanjai, Biringere, dan Pacinongang dalam satu kekuasaan. Jadi bukan Sungai Sanjai yang di Baringan. Karena Sanjai muncul nanti pada pembentukan adat Gimansyap tahun 30-an. Sebelumnya itu tidak ada dalam data ada Arus Sanjai. Jadi yang ada adalah Arus Sanjai yang di Laganing itu. Tui itu kan selama kan Laganing itu dianggap ini juga yang menjadi masalah karena banyak orang yang menganggap Laganing itu adalah orang Ende, orang Bima. Ya karena memang harus diakui bahwa memang bernama Kapiten Ende. Cuma harus luruskan bahwa Kapiten Ende adalah Puanju Pandang menikah dengan anak dari kepala Ende di Makassar. Di Makassar, di Kampung Wajo, di dekat tetangga dengan Wajo. Nanti meninggal mertuanya, digantikan anaknya oleh Puanju Pandang, digantikan bukan menjadi Arung Kapiten Ende, tapi menjadi Arung Sanjai. Di Makassar justru anaknya menjadi kepala Ende. Jadi orang otak maaf ini orang Sinjai itu selalu mengatakan Kapiten Ende itu orang Bima, orang Ende Flores, karena Ende-nya itu mereka tidak tahu bahwa Ende itu adalah Ende Makassar. Jadi saya bilang sama teman-teman juga bahwa selain itu Kapiten Ende kenapa Indar de Paula Rulamati kenapa tidak mengatakan orang Wajo? Karena dia pernah menjadi Kapiten Wajo juga.
Dia orang Sinjai tapi menjadi Kapiten Wajo. Adalah pemimpin atau penguasa di wilayah yang bernama Kampung Wajo. Ya, inilah politik adu domba ya. Iya, betul. Ini peristiwa ini kan terjadi 1870 kalau tidak salah. Ya, Iya, peristiwa iya. 872. 72 Iya. ya, 1872. Iya. Peristiwa Pembubaran Laganing dan Masalindri. Masalindri. Masalindri dan Malira. di Malira ya. Yang ini yang berapa abad terus Terus di ditiup-tiupkan Iya. sampai sekarang semuanya Iya, masih iya, ada bibitnya itu sampai ketika Bupati pertama iya. itu menyatukan itu, makanya ada jalan Persatuan Raya. Persatuan Raya Iya, itu betul. ya. Dan saya SMA di sana itu masih ada antara Balangnipa Dengan Sinjai. selalu berkelahi ya, Iya. jembatan itu. Iya. Dan inilah yang menjadi rumit, kesalahan Pemda Sinjai menyebutkan ibu kota Sinjai Timur adalah Sinjai. Harusnya Sanjai. Sanjai, bukan Sinjai. Saya punya peta tahun 1660 menyebutkan kata Sanjai itu berdampingan dengan Batu Pake, dengan di dua sungai dan macam-macam. Jadi memang pembentukan kecamatan tahun 61 itulah bibit awal perselisihan antara remaja-remaja sini dan remaja sini. Maka dalam buku ini saya mencoba mengungkit kembali sisi lagan Masalindri itu. Di mata saya masih, maaf ini kalau memang agak bertentangan dengan paham orang Sinjai, pada umumnya menganggap Masalindri adalah penjahat, pengkhianat dan macam-macam. Saya luruskan di buku ini bahwa sisi mananya dia sebagai pengkhianat atau dia pemberontak, dia adalah pejuang tunggal, pejuang tulen, murni, tidak pernah melihat sedetik pun kepada Belanda. Memang ada dilema buat dia sebagai seorang putra Pangasa dan Bulo-Bulo, di mana memandangnya bahwa penggantian kapal Epak dari adat 2 menjadi adat Epak. Jadi selama ini kan Samataring dengan Saukang Samataring sebagai dengan adat. Tetapi pada saat pembentukan Regenschaft diubahlah adat 2 menjadi adat Epak. Muncul Rombo, Kaloling, Bontofale, dan Biringere. 4 inilah dalam adat Bulo-Bulo kan tidak ada. Jadi Laindro di Matir bukan Laindro tapi penggantinya itu, dia merasa Patimpa de Manuji itu merasa karena dia sebagai penguasa di Bulo itu kan dia sebagai penguasa Pangasa sekaligus juga sebagai kadang-kadang menjadi Selebatang Bulo-Bulo. Dia merasa ada yang hilang di kita kalau itu menjadi Epak, karena tidak ada sejarahnya. Kita menjadi hanya dua saja. Tapi itulah terjadi awalnya. Jadi Masalindri sebagai tokoh muda waktu itu, masih remaja banget waktu itu, ya, umur kurang lebih 15-16 tahun, merasa mendapat cerita dari pamannya, omnya. Dia mengatakan ya salah betul itu. Dan akhirnya terjadilah konflik-konflik sosial, konflik pribadi antar keluarga. Walaupun antara Laganing sendiri dengan Masalindri kan cucu, kan anak-anak cucu dari Palolo. Maaf, Palolo ini ada banyak versinya, ada namanya Nana di Matasa, ada Wanggoli dan macam-macam. Tapi yang jelas Palolo, dia akhirnya berontak, ya, tapi tetap menahan, tidak akan sampai sejauh itu pemberontakannya. Jadi oleh Patimpa de Manuji mengatakan kadang merasa malu, dipermalukan. Dia mengatakan itu bosi-bosi palencong macam-macam yang agak luar batas. Hanya tidak usah mau kemana, nak. Silahkan pergi lu merantau ke Palopo sana. Iya. Silahkan merantau. Hanya Palopo dia ikut sama demi keluarga, dia tinggalkan kampungnya, keluarganya hanya untuk tidak terjadi konflik. Jadi ini perjuangan Masalindri yang harus kita hormati sebagai seorang bangsawan yang memiliki rasa legowo, meninggalkan kampungnya dengan walaupun dikawal banyak orang, tapi hanya saja ke Palopo. Dan akhirnya di Palopo akhirnya Panyulu juga merasa curiga dengan siapa orang ini. Akhirnya oleh Panyulu waktu itu
merasa mencari siapa tahu orang ini. Hanya ketahuan bahwa dia adalah pemberontak melawan Belanda dan kerajaan. Karena ini faktor-faktor ini. Tapi diajak nikah lah di sana, diajak nikah. Cuma istri itu disembunyikan oleh Dian Adat Palopo. Tidak boleh, karena dalam tradisi Palopo ada disebut dengan luhuk dalam hal ini, ada disebut dengan dia salah mereng atau menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi dia tidak tapi ya 3 tahun kemudian Belanda bukan lagi menambah Dewan Adat 4, tapi justru mengambil banyak ornamen-ornamen kerajaan, termasuk sawah-sawahnya, apa macam-macam. Hanya makin marahlah Patim Padim Manuji. Dia perintahkan kepada saudaranya, silakan jemput. Dia hanya dijemput pulang. Tapi sebelum pulang dia berdiskusi dulu dengan tokoh-tokoh pemberontak dari wilayah Utarno dan Distrikten, antara lain Karen Bonto-Bonto, Lamarudani. Kemudian satu lagi Mantua Camba-Camba, dan satu lagi saudara perempuannya namanya Dematene, Bande Dematene namanya. Itulah yang mereka berdiskusi. Ya silakan berontak, saya akan bantu kamu. Yeah. Dan akhirnya dia kembali ke Pangasa, diam sambil mencari keluarganya macam-macam. Hanya lari agak ketahuan, lari lagi ke Wajo. Wajo tempat pertemuan mereka. Bukan lagi Palopo. Walaupun sekali-sekali menjenguk istrinya, anaknya, yang 2 orang itu kan di sana, 2 anaknya baru kembali. Kemudian itulah hanya terjadilah perang itu. Iya. Ya, 3,5 tahun merantau ya. Iya, betul. Untuk Iya. menghindari konflik di keluarga. Iya betul. Ya. Tapi kalau bukan berkurang versi Belandanya, Belanda makin menjadi-jadi, hanya ya, mereka suruh panggilkan itu. Bahkan ya kemudian juga karena sudah punya anak di sana 2 orang, sekali-sekali menjaga keluarganya juga. Walaupun akhirnya terjadi, dan pertama itu akan menyerang Balanipa, tapi di tengah jalan dapat informasi dari Arut Terasa. Jadi dia mengatakan jangan ke Lipatimpeng bikin markas di Banak, masuk wilayah saya. Di Banak lah mereka mengambil basis sambil menghubungi mantan penguasa Manipahoy di Pacida itu yang dia ajak kerjasama sambil keluarga-keluarganya yang lain. Jadi kesimpulannya jangan menyerang Balanipa. Balanipa akan istana sunyi untuk membebaskan teman-temannya, keluarga-keluarganya yang pernah menyerang istana dulu. Tapi tidak jadi karena kosong. Kalau terlalu kuat Anda menghadapi pasukan Belanda di Balanipa, terlalu kuat. Yang kosong sekarang adalah Bikeru. Bikeru kebetulan waktu itu kosong pimpinan militernya, yang hanya sipil, dan hanya dia menyerang, terjadilah konflik itu. Dan akhirnya Mas Hairil tewas di Galumberu, Bikeru ya. Satu, dan termasuk bantuan dari Maros dan Pangkep meninggal, termasuk yang perempuan itu, yang Dematene itu, Bendok Dematene. Yang membantu Mas Hairil. Membantu Mas Hairil, ada 3 kan, Bangsawang, iya. Bantu. Hanya 2 yang datang, Lamarudani tidak jadi datang. Hanya Bonto-Bonto jadi datang dengan adik perempuannya, ada iya. Bonto-Bonto. Sejak itulah Bulo-Bulo dibagi 2. Bagi 2. Bulo-Bulo Timur, Bulo-Bulo Barat. Bulo-Bulo Barat. Iya, Bulo-Bulo Barat di Bikeru, Bulo Timur di Piringire. Jadi ada 2 Raja Bulo-Bulo sejak itu. Ya sudah itu habislah Bulo-Bulo. Kekuatan Raja Bulo-Bulo sebagai pemegang hegemoni kerajaan terbesar Sinjai harus berakhir. Jadi bentuklah 2, Labade Mangiri di atas di Bikeru Barat, kemudian Baju Sejarah di Timur. Bulo-Bulo Timur. Keduanya adalah rumpun dari raja. Iya. Ini dalam buku ini juga digambarkan sebenarnya bagaimana demokrasi ya di Wanua Sinjai ini. Bisa digambarkan sedikit. Kalau demokrasi ya, yang paling mungkin up to date sampai hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Tondong. Ya, Tondong demokrasi dalam hal ini
pergantian kerajaan itu tidak lagi harus dalam hal ini berdasarkan istilah dalam sejarah sebutan herediter, harus elektif. Jadi herediter itu artinya pemilihan tidak berdasarkan penunjukan karena darah, tapi adalah kompetensinya. Kebetulan Tabolo de Mapuji itu merasa tidak mampu mengikuti irama Belanda. Dia ingin berhenti. Dia tawarkanlah kepada Milo Tangga, kepada keluarganya. Akhirnya mereka sepakati ya berhenti saja di raja. Tapi Belanda mengatakan syaratnya adalah bisa baca tulis. Jadi ada 4 calon yang diajukan oleh Dewan Adat. Yang pertama Andi Bagenda sebagai Patola Sedi dari Tabolo. Kedua Mas Sehali sebagai anak dari istri lain. Kemudian ketiga adalah Karesoi. Karesoi sebenarnya yang paling memenuhi syarat adalah Karesoi. Dia putra Patola kan, dia kan anak dari Tabolo itu. Bahkan Karesoi lah yang menjabat sebagai pasandre pada saat pengurusan surat-surat Tabolo ini menjadi Arum. Selama 2 bulan dipegang. Kemudian terakhir adalah Petasiki. Petasiki anak dari Patola Sedi dari siapa yang siapa namanya Raja Dalo di Pagiling. Dalo itu kan punya anak Patola Sedi jadi Petasiki. Jadi 4 calon. Tapi Belanda yang dipimpin oleh Weding itu hanya menyetujui 2 nama, yaitu Bagenda dengan Mas Sehali. Pemilihan berlangsung. Tondong bukan lagi ada 2, Coca-Cola tapi menjadi ada Asera. Sama dengan di Bulu-Bulu sudah ada Pak, di Tondong jadi 9. Nah, nama justru bukan lagi menunjuk tapi dipilih langsung. Katakanlah Pao ada 2 orang, apalagi Kampala sekian orang, Salohe sekian orang. Dan itu ada berapa, ada Asera itu termasuk Bongki, Lengke sampai sana. Itu hanya suara terbanyak adalah Bagenda. Dilantik pada hari itu juga sebagai Arum Tondong yang resmi. Walaupun dia menjabat juga tidak lama, karena hanya sekitar 20 tahun kemudian dia mengundurkan diri karena beralih ke sistem distrik. Dia tidak mau sebagai distrik. Dia mau sebagai Arum, bukan distrik. Distrik dia masuklah Ramlan Bagenda itu. Jadi kemudian Ramlan Bagenda juga akhirnya menjadi menjadi camat, calon camat kan, hanya mencari calon bupati pada perubahan dari sistem regen distrik itu masuk ke bupati. Yeah. Jadi bupati. Ini konsep kepemimpinan yang di Wanua Sinjai ini apa saja? Iya, kalau kita konsep kepemimpinan, saya kira kita harus belajar dulu pola perubahan-perubahan itu dari Karung dulu. Jadi pertama kan Sinjai kan ada disebut dengan Anang. Anang itu konsep kepemimpinan adalah Ulu Anang. Kemudian dari gabungan Ulu Anang inilah menjadi Gelareng, dipimpin oleh Puang Gelak. Kemudian Puang Gelak 1, Gelak 2 gabung macam-macam, muncullah Akarungan dipimpin oleh seorang Arum. Nah, kalau apa sifat atau persyaratan seorang pemimpin? Ya, kalau kepemimpinan saya kira sama pada konsep-konsep yang lain. Jadi ada Geteng, Warani, Lempu, Sugi dan macam-macam. Walaupun Sinjai ada khas-khasnya Sinjai, karena ada disebut dengan lawannya daripada kejujuran apa. Katakanlah namanya Pasampo Deseng. Katakanlah naya sampenging ya Lempue Ngoai. Jadi kalau ada juga naya sampenging Getengi Syai. Jadi ada macam-macam. Jadi mereka punya, Sinjai itu punya semacam idiom-idiom tertentu atau semacam adagium yang membuat bahwa
kejujuran yang tidak dilandasi oleh ini dan itu pasti akan menumbuhkan sebuah masalah. Itu katakanlah nguai. Ini ya alun perenge kejujuran itu tidak diimbangi dengan kerakusan, maka itu ini akan tertutup oleh kerakusan Anda. Jadi nguai. Ada lagi yang lain katakanlah pandangan sugi dalam konteks kepemimpinan bukan dalam sugi harta, tapi adalah punya keinginan untuk selalu berusaha menambah ilmu misalnya. Jadi bukan dalam bentuk materi, tapi juga ide-ide termasuk. Jadi kekayaan-kekayaan itulah semacam itulah. Jadi ada akalenge cai. Jadi boleh Anda marah tapi yang terukur. Ada, semua ada di pesan-pesan leluhur kita isinya ada sangat banyak. Ada pesan terakhir sebelum kita tutup. Ya, saya kira pesan yang ingin saya Pemda Sinjai harus banyak menggali kearifan-kearifan lokal. Jadi melalui stakeholder yang ada atau instansi yang terkait. Jangan tidur menyaksikan kepunahan sejarah dan budaya Sinjai yang makin tergerus. Harus aktif ke bawah mencari apa sih yang harus disampaikan kepada generasi mendatang. Inilah keunggulan leluhur kita. Ternyata saya baru-baru saya tur ke NTT dan NTB. Saya banyak datangi tokoh-tokoh muda dari Sinjai, asal Sinjai di perantauan, diskusi bersama. Kami baru bangga Pak sekarang kami bisa jalan, merasa sejajar dengan teman-teman kami dari lain Selatan. Karena kami sudah punya buku yang bisa menjelaskan tentang kami. Bahwa kami juga pernah begini. Bahkan pernah menteri loh. Sinjai pernah ada darah menteri itu zaman NIT kan ada menteri kita. Abdul Dem Mapuji itu. Raja-raja kami bisa menjadi raja tempat lain. Raja di Kilo di Sumbawa atau raja Mapakana di Sandrobone dan macam-macam. Saya kira mereka jadi raja di Wajo, Ratu Pungai. Kemudian di Sidrap, di Baru dan macam-macam. Ternyata kami punya kok. Saya kira itulah yang perlu saya kira pesan saya kepada Pemda Sinjai atau siapa saya di Sinjai agar rajinlah menggali sejarah masa lalu Sinjai agar anak-anak kita juga ke depan juga bisa berdiri sama tinggi dengan teman-teman dari daerah lain. Dan kita punya. Saya kira cukup banyak juga turun-turunan pahlawan dari Sinjai. Ya termasuk di Makassau itu. Di Makassau. Itu dari Sinjai. Iya. Bahkan pencipta tari Padupa itu anak-anak baru tahu dari buku ini. Betul punya darah Sinjai. Tandinani itu. Baru mereka, ternyata kita selama ini mengagumi tari Padupa, Bosar, Tenung. Ternyata ada campur tangan darah Sinjai. Walaupun tidak mau Sinjai tapi dari pihak bapaknya. Tapi walaupun saya dikira Sidrap dan Pare-Pare. Sinjai dapat tersebut. Ya. Jadi baik, demikian Teras Budaya kali ini yang membahas Hanua Sinjai. Yang buku cukup tebal ini. Teras Budaya ini kita akan lanjutkan setiap hari Minggu. 2 minggu ke depan itu kita seharian 1 minggu di Benteng Sumba Opu. Cuplikannya akan tetap kita di Teras Budaya seperti ini. Demikian, semoga-moga pertemuan Teras Budaya kali ini akan dapat menginspirasi dan lebih banyak tokoh-tokoh budaya, penggiat-penggiat budaya yang muda, yang tua akan bermunculan dalam gerakan kebudayaan Sulawesi. Dari Sulawesi ini kita bergerak bersama-sama. Nanti kita ketemu 1 minggu ke depan. Kuru Sumangata, salam Pancasila.
hari ini hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni. Jadi